Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan bil khusus kepada Bapak Tatang selaku Sekcam, dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Bapak Haji Muhammad Nur Fahmi sebagai Kepala Desa Suradita, Al-Ustaz Amil Damyati, Al-Ustaz Harun Fi'i SAG, Haji Muhammad Pahlavi, Kiai Haji Marhasan, Al-Ustaz Hidayatullah, Kiai Haji Njam, Kiai Haji Isra, Al-Ustaz Didin, Ustaz Amil Husni, Bapak Sonjaya Ketua RW 01 Desa Suradita, Ibu Dian Lestari Ketua RT 0501, Bapak Suryadi Ketua RT 01, Bapak Cecep selaku Ketua RT 07, dan yang terhormat Haji Tubagus Owan Komara dan Haji Dani Nur Ali. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang mendapatkan satu anugerah terbesar dari Allah berupa taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin وعن قضنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير العوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معارك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, tidaklah seseorang berkumpul di dalam tempat yang penuh keberkahan kecuali Allah yang melimpahkan keberkahan tersebut. Tidaklah seseorang akan berkumpul di tempat yang mulia kecuali semua atas izin Allah, karena Allah ingin memuliakan orang-orang yang hadir di dalam majlis yang mulia. Tidak akan seseorang akan diberikan penghormatan oleh Allah kecuali mereka berhubungan dan berkumpul dengan orang-orang yang terhormat, sehingga di mata Allah orang tersebut akan diberikan penghormatan oleh hamba Allah lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang baik, tidak sekalipun keluar dari orang-orang yang baik kecuali kebaikan pula yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW mengatakan,
Maka jika seorang hamba Allah berbuat baik kepada orang atau hamba lain dengan perbuatan baik, maka Allah dengan mengganjarkan demi kebaikannya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat, curahan rahmat. Allah ringankan langkah kaki kita dalam tempat yang penuh keberkahan. Pikiran kita tertuju kepada tempat yang mulia ini. Semua karena izin dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, maka tidak akan kita berkumpul di tempat Allah turunkan keberkahan. Di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan Rajab ini, Allah Subhanahu wa taala membuang setiap rahmat, menyiramkan setiap apa yang diinginkan setiap hamba. Saya mau tanya, kita kalau duduk di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Ada enggak sumpah di dalam hati? Enggak ada. Saya mau tanya, yang bikin kita senang, yang bikin kita gembira, yang bikin kita enggak sumpah apa? Semuanya niatnya macam-macam, ngerasainnya masing-masing. Tapi ada perkataan seorang manusia yang lisannya dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang namanya di langit disebut Ahmad, di bumi dikenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika umatku di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan memohon kepada Allah agar dosa kecil, dosa besar kita diampuni oleh Allah. Ini yang paling bikin kita nggak sumpah. Ini yang bikin kita paling senang. Tidak ada kebahagiaan kecuali ampunan Allah. Saya mau tanya lagi, yang hadir di sini kira-kira semua bawa dosa apa enggak? Banyak. Banyak apa dikit? Duit, bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar? Jujur? Gak bohong? Alhamdulillah. Orang sini doang banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana banyak dosa, astagfirullah. Tapi alhamdulillah yang penting ngaku. Kita sudah ngakunya aja, tobatnya nggak mau. Betul nggak? Tapi alhamdulillah ini malam kita masuk di bulan Rajab. Banyak peristiwa yang ada di dalam bulan Rajab. Sampai Nabi mengajarkan, perbanyaklah membaca zikir dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali setelah selesai sholat. Agar apa? Agar sadar kalau kita ini butuh sama Allah, ampunan Allah kita butuh. Taubat kita mau betul, tapi kadang susah cari kesempatan. Banyak kesempatan bikin dosa, kesempatan untuk taubat kadang kagak mampu kita siapin waktunya. Kalau bikin dosa kapan aja kita siap, apalagi kita hidup bertetangga. Dosa paling sering gampang kalau udah hidup bertetangga, dempet ada aja. Tetangga beli pasir sama semen, lu yang pada tempel koyo. Tetangga baru beli motor, lu yang pikiran. Coba kita bisa bayangin, hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga harus baik.
Kenapa? Karena tanda-tanda orang yang dikatakan soleh, amal baik, jika dia berhubungan dengan Allah baik, begitu juga hubungan dengan manusia. Makanya kita sering dengar ini perkataan, aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya. Dirikan salat, karena salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar untuk siapa? Kepada Allah ingkar, jauh. Kalau kita salat, kita zalim sama tetangga, nggak bakalan. Kenapa? Karena kita salat. Bib, saya punya teman salat 5 waktu di masjid. Tolong ayam. Itu bagaimana? Itu baru mengerjakan salat, belum mendirikan. Yang mendirikan salat, orang yang salat diaplikasikan di dalam kehidupan. Yang namanya orang itu kan kita Allahu Akbar, kita tahu Allah yang maha, tapi masih banyak orang sombong. Padahal yang paling besar, seakan-akan kita yang paling besar. Kalau kita udah ngerasa paling besar, orang di sekeliling kita kelihatan kecil. Nabi Muhammad orang besar. Sampai detik ini tersebut setiap mukmin dari lisan orang yang beriman. Orang besar Nabi Muhammad, sampai Allah mau ngasih 2 jabatan. Kita baru jabatan apa udah sombongnya setengah mati. Ini jabatan Nabi dikasih sama Allah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah memberikan salam, engkau disuruh pilih, ingin menjadi seorang hamba apa ingin menjadi seorang raja? Dijawab sama Rasulullah dengan singkat, nggak pakai mikir. Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Allah, aku Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, ini gunung Uhud mau dirubah jadi emas, kekayaanmu akan melimpah ruah dan kedudukanmu akan disegani di setiap pelosok dunia. Apa jawaban Rasulullah? Tidak wahai Jibril, sampaikan kepada kecintaanku Allah bahwa aku ingin menjadi seorang hamba. Saya nggak kebayang kalau katanya orang Suradita. Kalau orang Suradita ditanya, lo mau jadi seorang hamba apa mau jadi raja? Raja dah, udah capek jadi hamba. Jawabannya juga singkat, nggak pakai istikharah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ingin menjadi seorang hamba? Jawaban Nabi luar biasa. Wahai sahabatku, ketahuilah, jika Allah memberikan aku kedudukan raja dengan sebanyaknya harta yang Allah berikan kepadaku, ini yang akan menjauhkan rahmat dari Allah, dan ini akan menjadi musibah besar untuk diriku. Tapi aku seorang hamba, maka Allah akan timpakan rahmat kepadaku sehingga aku masuk ke dalam surga penuh dengan rahmat dari Allah. Bukan amin, jalanin. Orang kagak doain main amin. Kadang manusia ini pengennya dikenal, kadang manusia ini kan pengennya disohor. Betul apa enggak? Nih apalagi nih tahun-tahun begini nih. Ini tahun-tahun begini nih lagi macam-macam. Saya lagi macam-macam. Bapak, demi Allah, saya kemarin ke Banjarmasin, Pak. Saya kemarin ke Banjarmasin itu ngelihat baleho macam-macam modelnya. Ada yang gambar kepala di bawah, kaki di atas. Tulisannya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk rakyat. Wow. Ada lagi yang fotonya terbalik. Di situ tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Wah elah, untung nggak dimainin ya. Ada lagi gambarnya nggak ada, ngeblur. Gambarnya ngeblur. Di situ tulisan maaf nggak sempat foto, lagi ngurusin rakyat. Ya. Tapi mudah-mudahan Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Saya nggak ngomongin begitu-begitulah. Kadang manusia ini paling demen disohorin. Kalau manusia disohorin mau banget. Tapi kalau Allah udah yang nyohorin, aman kita di dunia maupun di akhirat.
Maaf, pertama, saat Nabi jalan kepada Allah menjalankan Isra wal Mi'raj, kendaraannya hadiah dari Allah, yang jemput Allah, yang dititipin ada satu malaikat menjadi pendampingnya, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi saat Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi yang dibawa bukan ilmu, bukan yang dibawa itu adalah apapun harta dengan ibadahnya, bukan. Tapi yang dibawa oleh Nabi adalah akhlak di hadapan Allah. Akhlak. Nabi Muhammad adalah seorang yang akhlaknya paling sempurna dan diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillahi huswatun. Peringainya baik, akhlak paling mulia. Ulukul Quran, akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Kalau kita akhlak sama orang punya duit, sama orang kaya, akhlak bapak sehat, bapak mau makan apa? Neng bagus banget ini gelangnya, nyohorin bukan main. Tapi kalau Nabi berjumpa dengan Allah, saat Nabi masuk, Nabi jawab dengan ngucapin salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ini akhlaknya Nabi. Masuk rumah orang, assalamualaikum. Ini ketok pintu. Yang bikin antiknya lagi, saat ingin berjumpa dengan Allah, Nabi sadar. Ingat satu peristiwa Nabi Musa, saat dimana Nabi Musa ini ngerengek pengen jumpa sama Allah. Saat dimana Nabi Musa, hei Jibril, sampaikan kepada Allah, bukankah saya ini adalah seorang Rasul yang dijanjikan oleh Allah? Kenapa Allah harus memberikan firman itu melaluimu, perantara? Kenapa Allah tidak langsung memberikan kepadaku? Wahai Jibril, sampaikan kepada Musa, nggak bakal kuat, nggak bakal sanggup. Minggir, lu ngalingin orang di belakang lu. Terus nih, Nabi Musa saat itu ngerengek pengen jumpa sama Allah. Tapi apa kata Allah? Enggak, jangan ya Musa, engkau nggak akan sanggup. Tapi terus menerus meminta kepada Allah, Allah kasih. Ya Jibril, sampaikan kepada Musa, suruh naik ke atas bukit Tursina. Disuruh naik ke atas bukit Tursina, lari Nabi Musa. Begitu mau naik ke atas bukit, disetop sama Allah. Ya Musa, tahan dulu, buka dulu sendalnya, diabadikan di dalam Al-Quran. Suruh buka sendal, naik ke atas bukit, suruh buka sendal. Kenapa? Bukit ini akan menjadi suci, bukit ini akan menjadi mulia karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Disuruh buka sendal, Nabi Musa naik ke atas. Nabi tahu, keingatan peristiwa itu. Nabi Muhammad melangkahkan kaki, berhenti, buka sendal. Saat sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, menginjak arsy Allah, Nabi buka sendal dulu sebelum menginjak. Apa kata Allah? Ya Muhammad, tahan, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, coba kita lihat, yang dibawa akhlak, bukan ilmu, bukan titel kerasulan, bukan, tapi akhlak yang dibawa di hadapan Allah. Setelah mengucapkan salam, apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Disanjung sama Allah. Allah langsung yang mengatakan, memuliakan, mengagungkan, menghormati Nabi. Ini kalau kita digituin Pak, Bu, ketemu Bapak Sekcam, Assalamualaikum Pak Sekcam. Waalaikumsalam. Pak Sekcam nanya duluan, Bib, apa kabar? Ya Allah, itu hati senangnya Pak. La ilaha illallah, alhamdulillah dapat proyek, ya Allah. Maafin ya Pak. Amin gitu Pak. Kan begitu ya. Ada sanjungan yang terlontar dari lisan orang yang kita hormati, bangganya setengah mati. Cuma ditanya sehat, senang. Lalu
Lalu Nabi begitu tahu Nabi disanjung dengan penuh penghormatan oleh Allah, Nabi bukan orang yang gede hati. Nabi langsung jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat Nabi, akhlak luar biasa. Engkau ya Rabb yang menciptakan hamba orang soleh. Tuh lihat, kalau kita baru ini, kita kalau disanjung sama orang, bang sehat, dari mana? Abang gantengan bang. Bu, ibu dari mana bu? Coba dong pinjam 100 biar nggak putus silaturahmi. Pasti ada ujungnya. Kalau kita disanjung orang pasti ada maunya. Tapi kalau Allah yang menyanjung Nabi, Nabi sanjung balik. Tahu diri kalau Nabi seorang hamba. Nah saya sekarang mau tanya, semua yang hadir di sini ini hamba Allah apa bukan? Yang benar loh. Saya tanya nih sekali lagi nih, kita semua ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kita ini orang kepedean. Awal ceramah tadi saya bilang apa? Kita semua hadir di sini banyak dosa apa enggak? Punya dosa enggak? Jujur, enggak bohong. Itu kan saya udah tanya. Sedangkan yang dikatakan seorang hamba apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Berarti kita hamba Allah apa bukan? Nah, kan baru ngaca tuh. Kita ini orangnya kepedean, Pak Bu. Kita ngaku hamba tapi apa yang Allah suruh nggak mau. Dijalanin nggak mau. Allah cuma satu minta sama kita. Kita cuma diminta satu. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu toh. Kalau kita minta sama Allah banyak, berbuku-buku, berjilid-jilid kita minta, susah Allah yang salah. Rezeki kurang kita murka. Kadang saat corona kemarin, corona berapa tahun kita corona? Berapa? 2 tahun corona. Pemulihan ekonomi 1 tahun, jadi 3 tahun. Sumpah nggak? Pusing nggak? Apa yang dipusingin? Ini dia nih. Ini aku lagi tungguin nih jawaban ini. Apa yang bikin sumpah? Apa yang bikin? Di sana apa? Sini? Yang ini? Sama yang punya jabatan juga pusing. Saya mau tanya, yang dipusingin? Corona berapa tahun? Selama corona 2 tahun, sarapan berhenti, masih makan, makan siang rutin, sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih, empleng, masih, malam masih makan malam masih, tengah malam masih nyemil indomie. Apaan yang dipusingin? Rezeki didatangin terus. Cuman urusan duit kagak punya puyeng. Kenapa? Karena Allah ini nggak menginginkan kita ini dunia di dalam hati. Dibersihin 2 tahun biar Allah jauhin itu dari hati. Iman dideketin, sujud sama Allah. Iya Bib, orang saya lagi mau sholat Jumat masjid pada ditutup. Lu waktu dibuka kemana aja? Ada yang begitu Pak Camat, betul nggak Mas? Banyak. Masjid nggak boleh, gua ini nggak boleh, gila gua mau sholat nggak boleh. Dan lu waktu dibuka kemana? Ini saya punya cerita kalau masalah sholat. Ada di Bogor Pak, kurang lebih ini merbot umur 83 tahun, nggak pernah diganti. Mau diganti sama yang muda, dia udah nyerah, nggak mau. Udah bapak aja, terus dia jadi merbot. Tiba-tiba datang hari Minggu, ini di perumahan Pak, ini kejadian nyata Pak. Di perumahan, tiba-tiba jam 9:30 pagi ini merbot buka masjid, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga bingung. Adzan apa jam 9:30? Zuhur belum, subuh udah lewat. Ngumpul semuanya, speakernya dipulin. Datang semua warga sampai azan selesai. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil. Sampai baca doa. Ini ada warga udah kumpul nanya, "Bapak, ini azan apa?" Bapak udah gila, Bapak pikun. Umur 80. Dikata
Yang dijawab apa ini bapak apa? Yang gila saya apa kalian? Bapak, orang bapak yang azan jam segini. Jawaban itu bapak apa? Saya azan benar setiap waktu, lu pada nggak datang. Giliran gue beda waktu, lu pada datang. Yang gila gue perlu. Ya, boleh nih buat berbuat begitu tuh. Ya kalau subuhnya cuma dua soft, nah terusin tuh begitu tuh. Ternyata panggilan Allah itu buat kita nih. Syaitan tuh ada yang nutupin kuping kita tuh Pak, Bu. Nutupin kuping saat panggilan tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal hadis sahih Nabi SAW mengatakan, jika mereka umatku berziarah kepadaku semasa hidup atau wafatku, dia datang ke Madinah akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang belum ada rezeki Allah buka rezekinya, bisa menjalankan ibadah haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Ini jaminan Nabi. Nabi tahu umatnya nggak semua punya duit. Ke Madinah ini butuh. Nabi sayang sama umat. Barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil ila akhir. Dibaca ini doa sampai akhir. Apa kata Nabi? Wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Gue nggak aminin, gue nggak doa, enggak. Ngajarin di jalan. Nah ini dia Bib, masalahnya. Kadang subuh itu kita budek, kita tidur. Kadang zuhur kita lagi di jalan, dengar musik, lagi kondangan. Asar, lagi nerima tamu. Begitu maghrib, masuk kamar, azan nggak kedengeran. Begitu isya lagi asik selonjoran, ketiduran Bib. Kenapa? Syaitan nggak bakal pernah izin untuk umat Nabi dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Makanya Allah kasih itu Nabi syafaatnya diobral buat umat yang mau. Allah nyuruh kita cuma ibadah, tapi malasnya setengah mati. Tapi kalau kita udah punya mau, wajib diturutin sama Allah. Doa kita apa sih? Klasmen sementara dalam rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Kan begitu doanya. Betul nggak? Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Ibadah. Terus? Bayar utang, pinjol dong. Buat apa banyak duit Bu? Hah? Yang buat makan, ada yang beli rumah. Betul ya? Ada yang buat umroh, ada yang buat haji. Benar nggak? Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Karena duitnya nggak ada, jadi semua bayangannya, saya kalau punya duit, saya sedekah, benar. Saya kalau mau ini, saya bakal bangun masjid, saya bakal haji. Begitu duit ada, hilang semua. Perempuan banyak duit, skincare selemari. Laki banyak duit, kawin deh. Betul tak? Lah ibu ngapa? Lu kayaknya ada dendam tersendiri gitu loh. Saya lurusin dulu boleh? Boleh ya? Bu, sholat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran, ada? Puasa ada ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ayatnya ada dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada dalam Al-Quran? Semua yang bicara dalam Al-Quran siapa yang bicara? Firman siapa? Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran. Lu bilang nggak ada, kafir. Lah mendustakan ayat Allah kan kafir Ustaz, betul nggak? Nggak boleh. Nikah 2, 3 ada ayatnya? Dibolehin sama Allah. Allah aja ngebolehin, apa urusannya ibu enggak? Emang ibu jauh lebih mulia itu dari Allah? Maaf, kenapa laki-laki boleh? Karena perempuan itu manusia yang gak pernah punya prinsip, suka pelin-pelan. Gak terima?
Ini hadis Nabi, boleh tanya ke Kiai. Kiai, ada salah satu hadis Nabi mengatakan boleh ajak istri musyawarah, tapi hasilnya jangan dipakai. Betul nggak Kiai? Ada nggak ya? Ada nggak hadisnya? Tuh, Nabi aja udah wanti-wanti PA. Itu hadis. Nih yang logika. Ibu pernah ke pasar? Pernah beli kelapa? Tua apa muda? Kenapa yang dicari tua? Santannya apa? Bapak jawab jujur. Jawab jujur Pak. Bapak pernah beli kelapa bulan puasa? Muda apa tua? Kenapa yang dicari muda? Segar, enak, kenyal. Lah, maaf. Bu, maaf. Kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, perempuan nggak boleh? Karena perempuan itu punya masa. Yang dikatakan itu adalah expired. Kalau kasar-kasarnya ada luarsa. Ibu jalan ke pasar beli yang kada luarsa, dibalikin nggak? Mintanya yang mana? Tuh, lo denger Pak tuh ya? Ini lo lagi diajari sama bini lo ini. Biar Bapak tahu kalau dia sudah hampir masa tukar Pak. Lah tadi ngomongnya kan itu tukar. Oh, itu ayatnya ada ya. Tapi saya nggak bilang di sini Bapak wajib kawin lagi. Bukan. Apa ayat selanjutnya? Jika tidak memiliki keberanian, lebih baik karena laki-laki model kayak kita mah berani Pak, berani banget, tapi istri kita lebih berani Pak. Saya nggak ngebahas masalah ini. Yang kita minta pertama itu minta rezeki banyak. Allah ngajarin kita, insya Allah di malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya. Enggak, mintanya apa? Nabi ajarin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Di doa yang diajarin Nabi. Yang kedua yang kita minta apa? Ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Lah emang enak hidup sendiri-sendirian di dunia? Salah, maaf, ini permintaan kita kadang salah dalam doa. Hati-hati, kalau ini dikabulin sama Allah, wah sendiri-dirian lu nemenin dajjal. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Tuh, gilirannya begini, amin loh enggak? Ini doa. Bodoh amat. Yang ketiga, ini doa klasmen sementara. Doa kita apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Belum. Amin aja lu. Ini kan doa kita, betul ya? Mintanya apa? Butuh masuk surga. Butuh sama surga. Maaf, saya mau tanya sama Pak Sekam. Pak Lurah ada Pak? Mana Pak Lurah? Pak Lurah dulu dah. Mana Pak Lurah? Pak Lurah. Ini mumpung ada Sekam. Bapak, saya mau jadi warga Bapak, boleh nggak tinggal di tempat wilayah Bapak? Emang gue beli rumahnya patungan memang? Boleh nggak Pak? Contoh. Boleh ya? Tiba-tiba saya ada keperluan Pak. Saya butuh KTP cepat. Karena saya main bikin paspor, saya harus berangkat umroh. Kira-kira Bapak bisa bantu saya Pak? Bisa bantu saya? Berapa hari Pak kira-kira? Iya. Berapa hari? Sebut aja nggak apa-apa Pak, jangan takut sama Pak Sekam. Berapa hari kira-kira? Sehari, 2 hari, 1 minggu? Berapa lama? Serah lu dah Pak. Lu mau bikinin syukur kayak udah. Sama Pak Sekam aja dah, Pak Sekam minta bantuin saya Pak. Berapa hari Pak Sekam?
jam kira-kira? Sehari bisa nggak jadi itu kira-kira? Karena butuh 3 hari dibantuin, 3 hari bisa jadi bikin KTP. Dulu dengar tuh baik-baik ya. Karena kita butuh, alhamdulillah kenal Bapak Sekam, kenal Pak Lurah, punya orang dalam. KTP 3 hari. Nah, lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Ngaji kagak, sholat kagak, sama suami bengis jahat luar biasa. Lu istri apa debt collector? Kalau ngomong sama suami cuman pak minta duit. Giliran suami minta jatah enggak, capek. Ada yang begitu ada pak, tuker tambah. Jadi perempuan nggak boleh begitu bu. Ibu kalau capek lebih capek bapak. Kalau ibu yang namanya capek, ibu gajak gijik, bapak mikir tiap hari. Makanya Allah kasih akal 9, 10, 9 akal buat laki-laki. Perempuan 99 perasaan karena curigaan sama suaminya. Lah emang itu Nabi yang ngomong, bukan saya kok. Kenapa? Allah kasih kesempurnaan masing-masing. Makanya laki-laki sama perempuan nikah itu untuk saling melengkapi, bukan saling ini dikit-dikit. Kamu sih, ini kan bapak yang milih. Lah emang bapak, maaf, laki-laki perempuan tuh pak, maaf, emang begitu model. Plan, gak punya prinsip, itu perempuan. Bapak gak percaya. Kita kalau laki-laki pak, laki-laki belanja ke pasar, pernah dong kita belanja, pernah kan pak? Jalan yang kita butuh doang kan ya? Jalan apa yang kita mau beli, jalan ke yang kita ketemu tempat yang kita butuh, kita beli barangnya, selesai kita ke laki. Perempuan pernah begitu. Kenapa? Karena perasaan. Lihat toko ini, bahannya bagus ya, ini modelnya iya ya. Nah, tapi perasaan toko situ bagusan tuh. Sampai semua lantai dimasukin, perasaan yang beli. Pulang nggak bawa barang satu pun nggak bawa. Kenapa? Karena pakai. Besoknya datang lagi, pakai ada jilid 2-nya. Datang lagi ke sana. Begitu jalan yang kedua yang dibeli di toko yang pertama kali dia masuk. Begitu diambil udah ini aja. Perasaan kemarin saya ngelihat ada sendalnya sana ya. Jalan lagi terus begitu. Pulang cuma bawa satu tentengan. Tuh perempuan. Bapak nggak percaya, besok Bapak ajak jalan makan aja, jalan makan. Yang kita jalan makan, yang di luar yuk. Tapi jangan kasih tahu. Mau kemana jangan dikasih tahu. Jalan aja. Ajak tuh perempuan, istri kita ajak. Begitu sampai rumah makan Padang, dia kita jawaban makan Padang ya. Jangan di sini ya, cari yang lainnya ya. Emang kenapa? Janganlah kolesterol. Ya udah, kita mau kemana? Terserah ayang aja.